tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami. Kami. Iki mang biasanya kita berdua tok Zayo. Yo. Saya Bang Najib dan Zaza. ini ada pemain baru. Perkenalkan diri Anda. Monggo. Saya korban dari mereka berdua. Anak sing ganteni ulum. Kali ini kita akan bahas tentang lagi-lagi kita masih bahas tentang pernikahan. Kalau ada Zaza di situ ada pembahasan pernikahan. Iya iyalah. Tapi kita datangkan satu Kori ya, Pembaca kita, Bro. Ya, kalau kita kan koraknya. Iya. Perkenalkan diri Anda. Siapa Anda? Kenalin dulu, saya Bahri. Saya tadi cocok korban dari mereka berdua ya. Soalnya kan aslinya gremeng-gremeng ngopi Pak ya. Iya. Gremeng-gremeng ngopi terus mari ngono ditebak. Ngono. Ayo wis daripada diomongno ngene iki disebarluaskan menawa manfaat kan ngono ya. Cakep. Dakwah jarene. Iya. Bil hikmah wal mau idatil hasanah. Allah. Ngeri pokoknya ya. Setelah kita tetap pernikahan dan segala hal yang ada di dalam pernikahan termasuk mungkin problematikanya. Ya. Tapi ini kita bahas dari dasar fikihnya. Ya, tolong di dalam jangan gedok-gedok ya. Yang ini risiko nang warung kopi, Pak. Wong kareng roasting. Dan kita itu kemarin kan kita udah bahas kitab Uqdul Ujen, terus kemarin Fathul Izar. Sekarang yang agak lebih berat lagi, mau ada pembacanya di sini tuh Kang moco kitab Kan kita wis ngeklaim kita orang fasik ya kan, ya kan. Enak dong. Lagi ini sih moco pisan dong, makanya kita ngambil satu korban lagi untuk membacakan. Kita ngambil dari kitab apa nih? Kita pakai perbandingan ya Mas ya. Jadi Oke. Enggak satu sumber. Lu kan lu keren maneh. Yo soalnya kan hanya membaca tok kan ya. Oh iyalah. Membaca tok. Nanti kita nyeleng-nyeleng bisa lah. Iya. Tapi bagianmu moco karo nerangno. Oh, Ya. Iyalah. Kita bagian ngengkel. Teko keterangan iku Mang. Iya. Mbok kasus si opo ta ya opo kita bagian Oke, itu. oke. Enak banget 2000 ya Allah. Ya Allah, jane sing penak mah itu, Mas. Kalianku. Oke, Oke, jadi mangga. Mungkin kita penasaran juga dari sudut pandang VK itu pernikahan itu kayak gimana sih? Nah, untuk malam ini kita akan baca dari sumber kitab apa saja. untuk mungkin pertama ini yang menjadi apa ya? Pokok Nggih. itu kitab Fathul Muin dan juga Fathul Qorib. Nah, Ngadep rono ae Miki. Oh iya, Gak usah ngadep. ngadep nang Ya, aku. oke. Suaramu juga Ya. hilang. Jadi Fathul Qorib dan juga Fathul Muin untuk sebagai pijakan dasarnya ya. Oke. Literatur Buat utama lah. Literatur utama. Dene yang lain kan kita pakai rasan-rasan saja lah ya. Iya, Ya. bajuri lho enak aja nih. Ya kan Setara. bajuri nanti merembeti ke sana toh Mas. Oh siap. Siap. Rasan-rasane kitab ya. Wis talah, timbang tonggoku wis entek tak rasani. Ngene lho. Awan dhewe nek rasan-rasan tonggo durung tentu di sepuro. Oke. Tapi nek rasan-rasan yai, wah jelas nyepuro. Oh, Bendina monggo. ndongakno umate. Ngono. Nggih. Tapi pocone ya tetep kolal musannifu. Iya. Nah, ya napa gue. Iki ya napa yai? Iki, pripun iki? Oke, Bon. Saya ambil dari pertama Fathul Qorib dulu ya. Nggih. Kan kene bahas nikah ya. Siap. Sebenarnya mungkin ada perbedaan definisi nikah antara baik Mas Zaza, Mas Najib ataupun saya sendiri mungkin kan Nggih. beda ya. Soalnya dari latar belakang orang beda-beda. Nah, kalau dalam Fathul Qorib, ya Fathul Qorib itu definisi daripada sebuah pernikahan itu sebenarnya simpel. Ya, tak bacakan. Oke. Pakai kolam musanifi. Ya iyalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini Amin. Kitabun nikah, kitabu ahkamin nikah wa ma yata'allaqu bihi. Wa fi ba'din nusakhi wa ma yattasilu bihi. Jadi dalam Fathul Qorib ini membahas kitab mengenai hukum-hukum nikah dan apa yang berhubungan dengannya. Ya. Dalam Fathul Qorib
Wa yutlaku syar'an ala aqdin mustamilin alal arkan wasyurut. Jadi pernikahan adalah sebuah akad. Akad kalau bisa kita terjemahkan secara bebas itu transaksi. Ya. Transaksi, ya kan? Transaksi yang mana di sana ada syarat dan juga rukun. Ini kalau dalam Fathul Qorib lah ya. Nah, dalam Fathul Qorib. Tapi, ya, sama kan nyuwun bajuri ya Mas ya. Lah, nang bajuri ku mualifnya ndak cocok. Wah, nek definisi kayak ngono tok koyoke kurang masuk deh. Akhirnya dalam bajuri kan dikomentari bahwasanya definisi yang menarik tentang pernikahan, ya. Definisi yang menarik itu enggak hanya sekedar transaksi dengan adanya syarat dan rukun, soalnya masih global, ya kan? Nah, di sini Imam Al-Bajuri dalam syarahnya Fathul Qorib itu menjelaskan seperti ini. Qala al-mu'allifu mana ya? Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bon. Lah, menurut Imam Al-Bajuri dijelaskan bahwasanya nikah adalah akdu ibahah yatadammanu fihi al-wat'a bila tazwij awil ingkah. Lah iki. Aku jane ya rada ndredeg maca ya. Ndredeg maca. Kuaya. Iya kan awal. Pertama pasti ndredeg, sesuai nyaman. Wis enak. Fungsinya konten ini adalah sakinah. Iya. Tenang dulu aja, nyaman dulu aja. Enggak sakit sama Om. Om gak gigit. Jilat. Pun ya, pun. Tadi menurut Imam Al-Bajuri, ya, sebuah nikah secara definisi adalah sebuah akad yang mana menyimpan diperbolehkannya untuk wati itu jima, hubungan badan. Jadi akad tersebut memperbolehkan adanya hubungan badan. Lah, di mana di sini dengan menggunakan lafaz tazwij atau ingkah. Kalau dalam bahasa Arab kan biasanya qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Lah, lafaz ini harus ada. Entah itu dengan lafaznya bahasa Arab langsung atau dengan terjemahnya. Nah, gini, kalau dalam bahasa Arab, dalam pengertian bahasa Indonesia, nikah dan kawin itu satu arti. Ya. Bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa kita, bukan bahasa Jawa loh ya. Nah, nikah dan kawin itu kalau di bahasa Arab nikah dan tazwij itu bedanya apa? Sebenarnya kalau merujuk pada makna ya, nikah itu kan makna asli nih nikah secara lafaz itu ini Pak. Oh, nikah itu bersetubuh. Oh, nikah itu bersetuju. Bersetuju. Nek setuju kan gak iso bersetubuh. Iya. Tetep iso ngeles, tenang ae. Padahal lilane keplecok iku, Bang. Ya, jadi memang secara lafaz ya, kita berbicara lafaz. Nikah itu memiliki arti sebuah hubungan badan. Oke. Nah, kemudian kalau tazwij itu kalau secara lafaz itu maknanya berpasangan. Jadi ada perbedaan. Nek bersetubuh nggak bisa sendirian. Iya, Pak. Ya harus berpasangan. Lah nek ijen jenenge coli. Kan disensor tetap. Iya, tetap ada sensor di awalnya, di akhirnya tetap buka ya. Majur jum. Nah, pon, iku. Dada, ini secara bahasa awal. Lah, kemudian karena sudah menjadi istilah umum ya, maka makna daripada nikah dan tazwij ini semakna. Nek cara bahasa Indonesia sinonim lah ya, sinonim, padha wae. Tadi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya menjadi nikah atau kawin ngono mang. Jadi enggak ada apa ya aku ngarani. Perbedaan yang mendasar ya enggak ada. Mungkin dari sisi lafaz makna asli perlafadznya itu yang ada perbedaan. Oh, berarti aku waktu jelasin nang gone aku dulu jangan keliru.
Sing ki apa kelirumu iku? Sing Kalau Iya, keliruku Nah. ketika aku memaknai nikah, Mm-mm. nikah adalah tentang tanggung jawab berpasangan bla bla bla. Loh, itu kan Loh. Tajwid. secara pemahaman ini Lokal. Etika. Iya, etika. Tapi kan misalnya kamu melafat, ternyata nikah adalah persetubuhan, Persetubuhan. tajwid adalah berpasangan dengan semua keruwetannya. ya. Ya. Oke. Jadi mungkin Mas. Jadi kita kan berbicara fikih ya iki. Nggih. Jadi kita berbicara fikih. Fikih itu kaitannya dengan hukum. Ah, Berarti berbicara kan hukum. bahasanya harus lugas dan jelas. Nggih. Nggak boleh bertele-tele. Nanti ketika menikah itu semisal contoh sampean mang apa? Tanggung jawab dan lain Iya. sebagainya. Itu kan belum gamblang. Nggih. Nah, kalau fikih itu harus tegas. Nikah itu ini loh. Nah, Nggih. syaratnya ini, rukunnya ini. Lah, ketika syarat dan rukun terpenuhi, ya secara fikih itu legal syara. Siap. Oke. Begitu. Berarti kalau kita definisikan dari Bajuri tadi, Ya, kita kan belum terjemahkan itu arti nikah, arti dari nikah. ya. Ya, melegalkan persetubuhan kan. Ah, Intinya di situ kan. Transaksi untuk transaksi ini akad loh ya, bukan Ya, berarti akad. jual beli ya. Transaksi kan masih umum. Transaksi untuk melegalkan persetubuhan ya. Dengan lafat nikah dengan dan menggunakan lafat tazwij atau nikah. Nah, itu nanti boleh dengan terjemahnya. Makanya Boleh calon salah Indonesia- Loh, au dengan ataf au itu ada pemilihan. Sampean gawe karo gak popo, Mm-mm. sampean gawe salah siji gak popo, Oh. gak digawe blas gak sah. Gak oleh. Gak oleh. Tahu soalnya. Gak oleh. Iya. Heeh. Betul. Tetap harus ada salah satu atau keduanya. Yang lebih baik itu keduanya, Pak. Oh, makanya. Berarti kalau dalam bahasa hukum Indonesia itu lafadz hukumnya berarti menggunakan lafadz nikah dan atau tazwij. Boleh. Dan atau Dan- kan boleh dua-duanya, boleh salah satu. dua-duanya, Ya. boleh salah satu. Ya. Tapi yang nggak boleh tidak dua-duanya. Tidak Ya. dua-duanya itu perkara. Iya. Itu masalah. Heeh. Iku mudine Ya. perlu belajar mana iku. Berarti dari yang saya tangkap, Mm. perbedaan antara Fathul Qorib Ya, sama Bajuri ya. adalah kalau Fathul Qorib itu tentang akad sing dengan rukun syarat, sing itu global banget. Global banget. Iso ae ku kayak akad Jual beli. jual beli, akad ngopi, akad Ah, opo. iya, Lah bisa. Bajuri kurang dong, Kurang jelas. spesifik. Sama- Istilah pondokan biyen kurang pertelo. Bertelo Iya, berkaspe. iya, iya. Masuk. Nek nang Jawa Barat perboden, Pak. Iya. Gak oleh lampor boden. Iya, forbidden. Forbidden niku lah ya kampanye enggak akhirnya. Wes ya. Terus kemudian ngene. Yang menjadi titik tekan di sini kan akad atau transaksi untuk memperbolehkan hubungan badan kan ya. Nggih, Nah, atau dalam istilah kitab klasik kan jima. nggih. Nah, dadi nang kene seharusnya yo ini dalam pemaknaan nikah itu suami kepada istri itu ya ranahnya hanya bersetubuh. Dari Dari- terjemahan tadi. Iya, dari penerjemahan Memperbolehkan loh ya. bersetubuh. Dari penerjemahan karena ini memperbolehkan bersetubuh, ya mau nggak mau memang dari awal adanya nikah, syariat nikah itu kan tujuannya untuk istilahnya apa ya? Ibqain nasal. Mempertahankan keturunan. Mempertahankan keturunan. Nah, nasab. Nah, Oke. nasab. Jadi Dan- supaya bagaimana nasab ini tetap terjaga. Kemudian ada hal lain yakni manusia itu mesti disahwat, Pak. Nggih lah. Mesti disahwat. Entah iku kenceng apa mbelah wendot. Ternyata leto ya. Ya, jadi karena syahwat iki selalu ada. Berbicara syahwat bukan berarti kudu semisal kudu ngacengan ngono gak ya? Enggak lah. Ya. Nah, iku Sensor Tapi- telat. Ya gak apa-apa. Oh, latihan jan training ya. latihan ya. Tapi gini, memang kita berbicara dari sudut pandang penataan bab dalam fikih ya. Nggih, Penataan bab dalam fikih. Kan pertama itu yang mesti yang dibahas adalah ibadah. nggih. Kenapa ibadah? Karena itu paling penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua itu mesti muamalah.
berinteraksi sosial. Kenapa? Karena menungso iku nek wis hubungan ambek Gusti Allah iku sudah tertata baik. Ya jenenge makhluk sosial harus bersosialisasi. Iki diatur dalam muamalah. Baru selanjutnya yang ketiga, bab setelah muamalah iku mesti munakahah. Pasti. Wis mari kenalan dong. Wis kumpul Wis dong. kumpul. Loh, nek alasannya dalam fikih gak ngono, Mas. Bersosialisasi. Bukan. Enggak. Karena gini, karena ketika seseorang itu berinteraksi dengan yang lain, itu sedikit banyak kan ono urusan weteng. Jadi syahwat perut ini akhirnya terpenuhi kan. Lah, uang nek wis gizine terpenuhi. Ibadah nang Gusti Allah iku wis selesai, wis beres, syarat sahnya selesai, ibadah dengan hubungan dengan orang lain itu sudah selesai, ya wetenge ya wis kisen. Lah, Warak. baru ada muncul syahwat farji. Wong lesu iku gak mungkin ngajengan, Pak. Tit. Ya. Oh iya. Ya. Gak mungkin. Gak mungkin kan? Lah wis sutit ngaceng wis angel. Angel kan? Lah, karena itu munakahah atau pernikahan itu mesti diteleh setelah muamalah. Soalnya apa? Wong nek wetenge wareg iku mesti kait iso tangi. Iya. Moro ono pikiran liya wis. Lah wis kan gak mikir ya apa carane kisenan. Iya. Baru lah nek wis wareg ngiseni. Ya, iku. Lah, maka dari itu akhirnya disusunlah undang-undang fikih mengenai pernikahan. Yang mana iki piye syahwatmu iki ben gak pating telecek nang dindi calon Gak anakmu ngawur. Gak ngawur, Pak. Soalnya apa? Engko nek ketika orang ini sudah ngawur dan sebuah nasab iki sudah tercampur aduk, iki ya bahaya, Pak. Ya. Sampeyan iso ngrabi adike dhewe lho. Nah, iya. masalah itu ya. Itu masalah. Makanya ditata dalam fikih tujuannya apa? Syahwatmu tersalurkan Dengan dengan tepat. tepat dan legal syara. Sing kedua, nasabmu masih terjaga. Dalam arti ya apa? Ya awakmu ya ojo sampai ngerabi saudara kandungmu sendiri. saudara sepersusuan. Iya, Ya. saudara rodok nek Rodoah. istilah ya, rodoah. Lah iku undang-undang tentang nikah mengatur seperti itu. Makanya nang kono yang menjadi definisi adalah akad untuk memperbolehkan adanya hubungan badan. Nah, ini kan di konten ngaji yang lainnya Ya. sempat kita bahas toh. Salah satu akibat dari persetubuhan yang ngawur. Ya. Nah, ini kan beberapa kasus itu kan ada yang hamil duluan. Nggih. Terus habis itu orang hamil duluan baru nikah, itu dalam fikih itu kan apa nasabnya ikut ibunya, Ya. nggak ikut bapaknya toh. Ah, Nah itu kalau misalnya diteruskan ketemu orang lain dan nikah dengan orang lain, ini jadi masalah juga. Yang akad kan harusnya kan wali. bukan bapaknya, Bukan bapaknya. Iya. Wali Karena hakim. wali hakim harusnya. Nah itu Nah, kan kan- kemarin sempat kita bahas. Iya, karena iku urusannya zina turun temurun. Nah, Ya misalnya ono ndukur los. Heeh. Ya toh, menisor. Anaknya kan gak sah. Heeh. Menisor mana gak sah Gak maneh. Gak sah maneh, zina turun temurun. Iya. Iya. Itu Ini yang- alasan kuat dari apa yang kita Dari apa bahas. yang kita- Menguatkan alasan kita. Dan kedua itu yang paling sakno kan buat saya bukan pasangan itu. Anak turune. Keturunan. Apa? Saksi. Oh iya. Iya saksi. Iya, benar. Iya, benar. Benar. Dimintai pertanggungjawaban kan? Loh makanya kan sering kali orang itu miss di mana ala sing nyakseni wong sing tanda tangan. Iya. Jare sapa? Kon teko nang majelis, kon dadi saksi, kon ngerti iku gak sah, kon meneng iku hukumnya ketika dia jima adalah zina. Heeh. Dia gak kena hukum iku. Iya. Sing kena hukum ya kon. Sing ngerti tapi gak ngomong. Nah, iku gak memang. melok numpaki melok kelarapan dosa wong. Masalah. Masail Allah. Tapi soal berkat. Dosa tahunan dibayar berkat lho Re, ya Allah. Kan berkat. Heeh. Terus ini kalau kita ngomongin tentang pernikahan dalam fikih, ini kan ada syarat dan rukunnya. Iya. Di beberapa literasi yang kita tahu pokoknya ono mempelai laki-laki, perempuan, Mm-mm. terus wali, saksi, sudah kan? Sudah.
Ya. Ini naskahnya kalau di apa? Dua kitab Bajuri sama apa, Mang? Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Fathul Qorib, Bajuri, Mu'in nanti ke I'anatul Oh Talibin, iya, syarahnya ya Bajuri itu ya. Oke. Nah, Hasiah. itu dijelaskan bagaimana syarat-syaratnya. Syarat misalnya mempelai laki-laki perempuan itu syaratnya apa sih? Sebelum ben rada urut ngono Iya, Mas. ya. rontok. Yo, iku mang cegak Kan cegak dead rare iku mang Yes. asline. Tadi ngene, sebelum berbicara mengenai syarat rukun, kan kita manusia yo sing Nggih. menikah, sampean wis menikah, aku ya wis menikah ya. Asik, kita tim Asik. menikah. Nggak ada yang sendirian ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu sebenarnya ketika kita nikah, hukum kita nikah itu apa sih? Oh iya, itu menarik. Sampean. Hukum masalah nikah sih. Sampean kemarin ketika nikah itu kira-kira nek menurut sampean hukum nikah apa? Wajib. Wajib. Nek sampean, Pak? Ya wajib. Wajib. Nah aku yo sunnah Pak. Soalnya saya gak nambahi kewajiban. Ini iki lho, awak dhewe kalah karo mbak iki. Iya, kalah. Pedot. Dek golek celah hukum iso, Pak. Iya. Kene ya ngetauto. Aku sih nggak kuat nek kan kalau salah satu cara untuk mewajibkan nikah Hmm. apa jenenge tahapan-tahapannya. Kalau kamu nggak kuat nahan syahwatmu puasalah. Iya, Ya. iya. Aku sih nggak kuat poso ya. Yo nikah ae. Nah. Oh, iya masuk. Poso nek gak Ramadan gak tutuk, Nek Pak. Ramadan ngono wis sik lah. Iya. Mburi-mburi sik lah. Amene sing sunah-sunah masane anak turun engko lah mbak Engko lah. wis. Terus. Berat iki. Ya berat. napa? Nah, pun saniki mengenai hukum. Ya, sebenarnya apa ya? Hukum nikah itu tergantung, Mas. Tergantung. Ya tergantung yang melakukan. Jadi nikah iki bisa jadi bagi saya itu sunnah. Bagi samen wajib. Nggih. Bagi orang lain malah haram. Nah, Lah, iku iki- ya apa? Lah, tadi ngene. Memang kan Kanjeng Nabi kan sangat menyarankan ya. Nggih. Sangat menyarankan nikah. Soalnya Kanjeng Nabi kan nate dawuh iku wis rabi yo, soalnya aku bakal mbanggakno kalian di depan umat-umat yang lain. Yo gelem gak gelem menjane umat Nabi Muhammad iki paling sithik, Pak. Paling ben. Oke. Nah, lah karena itu Nabi mensyariatkan nikah untuk umatnya. Tapi yo gak kabeh terus kemudian bisa nikah iku yo dengan hukum yang boleh iku yo enggak semua. Yo, ya apa iku? Nah, Iki berarti langsung ngene. nasi ayo. Apa nang wajib sih? Bukan, hukum dasare. Nah, hukum dasare kan ngene. Ya. Sunnah ain nikah lita ikin ay muhtajin lil wat'i wa inistahula bil ibadah. Jadi sunnah nikah ini sunnah ditujukan untuk orang-orang yang taik. Taik itu apa ya? Coro kasare ngono ya, ngacengan tit ngono ya. Oke. Nah, iku taik. Kegedean syahwat. Ya. Nah, iku heeh. Berarti wonge warkan. Apa itu? Warkan Warkan. iya. Oh, warkan. Iya, Tutu jelas. cak warkan, beto. Aku makanya surat speechless. Aku tadi cak warkan sing pinggir sih. Total soto, total bawang. Tak kira jenenge wong. Iya. Sudah kenyang berarti kan. Ya, wis kenyang. Tadi perutnya wis selesai, akhirnya dia karena syahwatnya naik. Nah, dan taik iki berarti nek cara apa ya? Cara Mbah Yai kula niku nek maneh taik iku bronto. Bronto. Bronto iku wis pengin pol. Nah iku taik. Ontok-ontok. Ontok-ontok. Ontok-ontok bagian tit kemaluan. Nek kemaluan gak usah sensor, Pak. Iya. Sudah beradab itu. Oh, beradab yo. Iya. Kecuali kontit tol ngono kan. Cur. Tetap sensor tengahnya lo ya. Iya. Tetap ada ya. sensor, ada dite ya. Nah, jadi hukum sunnah ini pertama bagi orang yang taik, yang sangat tidak mampu menahan syahwatnya. Oh, bronto iku mang. Bronto iku mang. Sunnah ya gitu. Iku sunnah loh. Mm-mm. Masih sunnah, belum wajib. Oke. Nah, kemudian diperjelas lagi dalam ini kan kitab I'anah ya yang saya baca tadi ya. Kitab Fathul Mu'in diperjelas lagi dalam kitab I'anatul Talibin. Tengahe ya. Tengah iku
ono keterangan ngene. As-sunniyah litaikin qadirin alal mu'an. Jadi kesunahan ini bagi taik tadi, wong sing wis mbrebet. Mbrebet, tapi yo catatannya qadirin alal mu'an. Dia mampu untuk memberi nafkah. Iki berarti sangkut pautnya sing wingi-wingi. Ada hak dan kewajiban berikutnya. Iya, ya merembet lah. Iya. Masuk gelem numpaki gak gelem ngopeni kan ya gak masuk. Ya. Lah iki bagi orang yang wis berebet atau pengen banget untuk menikah dan dia mampu untuk memberikan nafkah. Nah, itu nanti yo dia baru sunnah. Oke. Makanya abang kan ngomong, nah aku sih sunnah aja lah, aja nambah kewajiban. Iya. Iya. Alhamdulillah tambahan kewajibanku gugur. Iya sih, mari kopil tuh deh. Iya. Selesai. Nah, kemudian ada hukum yang kedua, khilaful aula. Khilaful aula iki ya wis carane disamakan dengan makruh. Statusnya itu. Nah, angkene keterangane wa khilaful aula litaikin ghairi qadirin 'alaiha. Tadi khilaful aula kan cara status makruh iku gak makruh nemen-nemen lah ya. Iya. Nah, cara makruh iku gak nemen-nemen. Oke. Nah, khilaful aula ini bagi orang yang sudah kepengin banget untuk nikah tapi nggak mampu untuk menafkahi. Iki nafkah sing dibahas dalam lahir. Mau nikah iki lahir lho ya gak angger batin. Tawur keteter nafkah batin. Ditetir nafkah batin. Lah wis tak kei nafkah. Lah iya. Nah, iku. Jadi hukum khilaful aula berlaku bagi orang yang sudah kepengin tapi tidak mampu untuk memberikan nafkah. Nah, terus kemudian wal karohah, lho makruh. Beda maneh. Oh, berarti iku mang ni sore sunah ndukure makro. Makro tipis-tipis, Pak. Makro tipis-tipis lah. Semi makruh. Nah, wal karohah li ghairi qadirin wa ghairi taikin. Orang yang tidak mampu untuk memberi nafkah dan tidak terlalu kepingin untuk menikah, iku hukumnya makruh. Gak durung pati mbrebet rabi, terus yo randi bondo. Oh iya. Ajur jum. Iya. Nah, iki kok menikah hukumnya makruh. Nah, terus terakhir, bukan terakhir ya. Wal wujub linadhirin lahu. Wajib ini bagi orang yang nazar. Jadi nek sampean, aku nazar nek umur 25 saya akan menikah. Maka dia umur 25 wajib nikah. Nek jodoh gurung ketemu, yo berarti kan ngelanggar iku nazar ya, Pak. Iya. Bayar kafarot selesai. Nek nikah umur 26. Offset, Pak. Offset gak iso selawe. Gak iso. Karena nazar iku apa yang diucapkan yaitu yang dilakukan. Kan ngono. Nah, makanya nang kene klasifikasi wajib iku hanya bagi orang yang nazar. Aku biyen nazar gak yo? Gak merasa. Lah sampean rabi wingi nazar ta gak? Gak sih. Gak ya. Gak, tapi aku mewajibkan diriku sendiri sih. Oh iya, nek sampean, Pak. Nek saya kan gini, pendefinisikan wajib menurut saya waktu itu di luar literatur ini kan. Ya. Wajib karena perintah ibu. Oh ya. Oh iya, Pak, birrul walidain niku wajib. Oh. Kamu nikah. Kok nek ketuaan aku mau ngeramut anakmu lo yo. Tuh, wis ah. Kan Iya. Birrul walidain wajib. Ya, Isa ngeles tangga sebelah ya, Wah. Lah iya. Lan jane sing ngongkon ibu. Oh, siap. Alas ombo, Pak. Omboan alasan sampean. Iku memang bener. Bener ya. Jadi, makanya aku gak mikir jawab emang. Oh, siap. Oke. Nek aku golek alasan mikir Pak jelas iku. Baru ketemu iki mang. Oh, ternyata birrul walidain kan wajib. Iya, wajib. Bener, wajib itu. Nyambungnone wajib aku biyen mek ngene tok. Aku dikongkon ibu, ya aku sami nawatona. Ya. Selesai. Hukumnya wajib. Gak mikir sing tetek bengeke sampai definisi yang lain-lainnya enggak. Oh. Oke. Oke. Terus, yang terakhir hukum hurmah haram. Nah, mangkene keterangane ya. Wal hurmah wahia fi hakiman man lam yukim
bihuquqiz zaujiyah. Orang yang tidak akan mampu untuk zaujiyah, tadi dalam Berpasangan. berinteraksi dengan suami istri, ya, itu nanti dia tidak wajib nikah. Haram. Haram. Bukan tidak wajib ya, haram. Haram. Iku Misal contoh. pelaku ya lagi viral ya, Ya. KDRT. Kalau memang dasar dia itu senengane kekerasan, anarkis terlebih kepada perempuan, dia itu haram nikah sebenarnya. Soalnya apa? Akan menelantarkan hak dan kewajiban-kewajibannya. Nah, obsesi ini BDSM. Oh. Yo, BDSM kan gak nyiksa ketika normal. Wah, iki. Ya makanya didelok ta film 50 Shades of Grey. Wah, Si BDSM itu aku gak paham. Iku sing misalnya jima mbak rodok nekek-nekek titik, napuk-napuk titik nyoples-nyoples ngono iku lho. Oh, ngene iku. Itu kan framingnya jelas. keadaan waktu apa ya bahasane obsesi sebenarnya. apa ya waktu jima iku mang dia punya fantasi kayak gitu. Oh. Tapi keadaan normal ya enggak. Enggak. Lah sendiri diharamkan kan? Sing diharamkan ini Dalam yang keadaan sadar. dalam keadaan normal. Sadar. Ha. Kayaknya opo-opo itu Ngowoplaan. ngeplakan. Makanya kan aku mang membahas KDRT. Iya. Berarti BDSM gak masuk ya? Enggak KDR, BDSM padha-padha senenge kok. iya. Terpuaskan. Iya. Anggite. Dan ini berarti kan gini, sebenarnya kalau kita mengacu pada teks ini, sebelum nikah itu harusnya ada verifikasi ya. Verifikasi Ya. bahwa dia ini masuk kategori yang mana. Sebenarnya bukan verifikasi ya, Pak. Sadar diri, Pak. Loh iya, verifikasi dari internal Tapi bisa. wong-wong KDRT kan gak mungkin ngaku sih. Iya sih. Soalnya kan gini, mungkin karena mereka tidak mau mengakui kan ya nggak tahu ya alasan-alasan sebenarnya apa. Tapi nek ndelok teko norma yang ada kan ya disawang wong sawangane ngono, Mas. Oh iya. Heeh. Oh. Aku tak rabi. Ngapa rabi? Cek iso ngepuk ibu bojoku kan ya. Alasannya aneh banget. Gak masuk belas ngono kan ya. Iya. Lah kan ya mungkin karena model kayak ngono iku secara norma kita nggak pantes ya akhirnya kan gak ono wong ngaku ngono lho Mas. Oh iya. Nah, Kalau itu. apa aku cek duwe samsak urip lho. Walah, ngono. Enggak apa rabi gele korban ya apa. Untuk menyiksa orang, Heeh. apalagi orang yang dekat dengan dia atau berzauj Ya, Yo, zaujiyah, pasangannya. pasangannya. itu berarti kan gini, orang itu kalau mau menikah harusnya sehat mental juga kan. Iya. Iya, Pak. Sehat mental. Lah ngomong ngono gitu. Mental. Heeh. Mm. Makanya saya tadi kan ngomong seharusnya kalau kita terapkan naskah ini itu ada verifikasi dari Iya. sisi kesehatan, sehat fisik, sehat mental. Sehat mental ini kan harusnya ke psikolog, Iya. ada analisisnya. Heeh. Ini kalau kita mau menerapkan dengan Dan berarti sungguh-sungguh. orang yang memiliki penyakit sing iso menular lewat kelamin juga haram toh? Walah, itu belum Mengancam. dibahas. Oh, belum. dibahas. Belum. Ya. Itu ono. Boys. Iku engko kan lebih tertuju ini kan anu toh Mas, masih berbicara hukum secara dasar dulu. Oke. Jadi kapan sih awakmu wajib rabi? Oh iya nek nazar. Kapan sih sunah rabi? Wis mbrebet ndek dhuwit. Dah. Terus kapan makruh? Aku wis gak pati mbrebet, ya gak pati ndek dhuwit. Lah iku akhirnya makruh. Iya, iya. Nah, iku masih seperti itu. Nanti nek iku kan bahas engko ada istilah aib dalam nikah toh. Aib dalam nikah itu nanti sudah beda. wis gak Ya, bahas itu dan hukum. itu akan dibahas di next. Insya Allah. Iya. Wah. Dan kalau misalnya itu tadi kan KDRT tentang membahayakan nyawa toh. Iya, iya. Lu misalnya dia itu punya penyakit yang membahayakan nyawa. Kan bisa dilepokno nang Oh. hukum ngono. Anu Mas, yang Betul, yang Mas. di sini kan yang dimaksud itu hukukiz zaujiyah. Ah. Hak-hak ketika bersuami istri. Iku ono mana ya, Pak? Maaf. Beda bab. Sudah beda. bab. Ini yang menjadi titik tekan itu adalah iku loh, dawuh wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita Oh. berinteraksi dengan istri masing-masing ya, Nggih. bukan istri kita. Oh. Sawangane kok Oh. swinger aneh banget.
istilahnya reneh gak paham aku. Swinger adalah istilah untuk dua atau lebih pasangan yang sepakat untuk Bertukar. ijol-ijolan pasangan. Naudzubillah. Nah, itu belum medali. Dan aku nyoto ono. 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 Bahkan anak klubnya ya, nang Iya. sosmed itu ada klubnya. Lu. Ngeri ya. Ya makane akeh sing ngomong cedek kiamat ya gara-gara ngono. Ini kaisa kelakuane iku lho. Iya. Remek. Iya. Nah, mungkin kita apa namanya? Ini kan nek ngomong waktu kan gak enak ya. Iya. Apa? Durasi. Oh, durasi. Dan kita belajarnya kalau kita teruskan, ini kasihan juga kepada penonton kita. Iya. Kok kakek sing mlebu Oh iku iya. kok malah hilang. Meledos. Jika ini Oke. sehingga nanti kita bisa bahas lebih lanjut dan biar kita lebih istiqomah lagi. Oke. Amin. Dan- Dan tambahin titik gak apa-apa. Oh, Oh, gas. Oh, dimarek Kan- lagi Mang. Sik masih hubungan hukum mang kan ada istilah nafkah mang ya. Nggih. Nah, nafkah kalau dalam melangsungkan pernikahan, itu sebenarnya yang menjadi tinjauan, itu pertama mas kawin, yang kedua nafkah dohir Nggih. untuk sehari semalam. Misal sedina sewengi cukup 20.000, Oke. ya berarti dia karena sudah kepengin rabi, Duwe duit 20.000. 50.000 Pak, 30.000 kayak mas Iya. kawin. Ya. Murah banget. Lah, itu pun dia sudah masuk kategori mampu untuk memberikan nafkah. Kak kudu sing Di hari itu. di hari itu. Gak ngomongno meneh emben ulan ngarep gak? Sesuk kan kewajiban nyar ngono lho. Oh. Mas, iku. Dan bukan juga untuk mengadakan pesta pernikahan. Ya. Iku Udah mana urusannya? beda urusan niku Ini wis. lagi-lagi kembali ke hukum dasar. Iya, kita Ukuran berbicara hukum dasar dari kewajiban menikah, Hmm. mampu itu dihitung dari hari itu. Hari dia melangsungkan akad nikah. Cek. Misal, saiki digawe random-random mana ya? Hmm. Per hari itu berarti untuk makan berdua. Yo, sing wajib kan kita memberi nafkah istri. Oh, berarti nafkahi sing wedok. Gak Sedino wajib ngundang. misalnya. Enggak, misalnya sing wedok sedino mangani anggap ae sing rodok larang lah. Sekali makan 100.000. Ya. 3 kali makan. Mm-mm. 300.000 Mm-mm. plus mahar. Mm-mm. Misalnya mahar anggap ae 200.000. 500.000. Paling enggak ketika jenengan bondo 500.000 oleh nikah. Oleh Oleh. masuk kategori sudah sunnah nikah. Nek berebet loh ya. Iya. Nek berebet dia sudah sunnah nikah. Kecuali ati karep, Duit jobat. Iya. dudu duit cepet. Ati karep duwe ono si Bobby Iya. gak berkuasa. Ya gak Wah. wajib kan? Ya iku. Apa maksudnya? Ya atine karep, Terus tapi letoy. gak iso ngaceng. Iya. Oh, alah impoten di. Ya. Kan beda. Beda. Tak iso. Iku kan ono hukumnya mana pasti? Oh, iya, Iya. makane. Oke. Wes, terus berbeda ambek nafkah bisuke lo ya. Ya. Wes, nafkah bisuke ya wis menimbena insyaallah dibahas ya. Oke. Sementing hari Iya. akad itu nafkah untuk sehari semalam untuk istri sudah tercukupi. Ya, itu standar hitungan untuk nikah, disunahkan nikah. Disunahkan untuk. Dan nanti ketika kita kan mari bahas hukum-hukum, Mm-mm. mungkin minggu depan atau next upload kita kan bahas nafkah koyo apa sih sebelum melanjutkan Iya. pembacaan Iya, ya. iya, penting iku soalnya ya apa ya? Wong zaman saiki iku ya lucu, Mas. Lucune iku ngene. Dek, contoh, Dek, sampean sewulan iki tak nafkahi 2 juta ya. Iya. Ya, wis selesai. Mangan melok bojo. Mangan melok bojo. Sing masakno Bojo. Sing rambut anak Bojo. Sing kancani kelon Bojo. sing umbah-umbah Bojo. lah. Yo ikulah dibahas Iya. mendem. Oke. Penasaran? Ya. Oke, konklusi hari ini. Konklusi kita ada konklusi hari ini. Ya. Heeh. Tetap tonton kami. Biar nggak separuh-separuh karena ini berkaitan dengan hukum. Karena ini juga penting untuk kita pahami bersama. Lah apa sih? Oke. Katikane kopi karo paman aku. Oh iya, kebantu tanya bakule. Dan nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut sesuai dengan
satu materi yang ada, dua fenomena yang ada di sekitar kita. Oke. Misalnya ada fenomena di sini dan ini menarik banget. Boleh di komen. Ya, atau nanti DM. Iya, nanti kita golekno hukumnya. Oke. Saya Bang Najib. Zaza. Saya Bahri selaku korban mereka berdua. Pamit undur diri, sampai dijumpa di next episode. Bye-bye. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.